Halo sobat semuanya, selamat datang di channel MV4. Di video pertama ini, Mimin ingin mereview sebuah film yang berjudul Kung Fu Panda 1. Nah, film ini mempunyai 3 judul ya, dan Mimin akan mereview satu persatu dari ketiga judul tersebut. Oke, sebelum masuk ke ceritanya, spoiler sebentar nih. Film ini akan menceritakan perjuangan seekor panda gendut yang ditakdirkan menjadi ahli kungfu panda terhebat untuk melindungi dunianya dari ancaman binatang buas yang telah bebas dari tahanan yang membelenggunya selama berpuluh-puluh tahun. So, bagi yang penasaran, langsung aja nih kita masuk ke alur cerita filmnya. Di awal film, diperlihatkan seekor panda yang bertarung bersama kelima temannya, sedang berjuang melindungi wilayahnya dari serangan binatang buas yang mencoba menaklukkan wilayahnya. Ia pun bertarung dengan gagah berani sampai memenangkan pertarungan tersebut. Tetapi, ternyata semua itu hanyalah sebuah mimpi. Ia adalah Po, panda gendut yang akan menjadi aktor utama di film ini. Ia terbangun dari tidurnya karena dipanggil oleh ayahnya untuk membantu bekerja. Ayah Po ini membuka kedai mie dan Po biasa membantu usaha ayahnya untuk melayani pelanggan-pelanggannya. Po bercerita kepada ayahnya ia telah bermimpi tentang mie. Belum juga selesai menceritakan mimpinya, ayahnya kegirangan bahwa itu pertanda bahwa Po sudah siap untuk menerima resep rahasia pembuatan kedai mie miliknya. Lalu di tempat lain, diperlihatkan seekor panda merah kecil yang kelak akan menjadi guru Po, yang bernama Master Shifu yang sedang melatih murid-muridnya. Di sana ada macan, kera, bango, ular, dan belalang sembah. Dan mereka disebut sebagai kesatria naga, penjaga kedamaian di wilayah tersebut. Kemudian Master Shifu menemui Ogway. Ia adalah kura-kura master senior di tempat tersebut. Dia menjelaskan tentang ramalannya bahwa Tai Lung, seekor macan yang telah terkurung berpuluh-puluh tahun, akan kabur dan membalas dendam kepada mereka. Nah, nanti kita akan tahu ya siapa Tai Lung yang diramalkan ini. Mendengar hal itu, Master Shifu memerintahkan Zeng untuk memperketat penjagaannya, bahkan melipat gandakan pertahanannya agar si Tai Lung tidak bisa kabur dari penjaranya. Namun si Ogway menyarankan ke Master Shifu untuk menemukan kesatria naga yang telah diramalkan akan mengalahkan si Tai Lung, karena hanya kesatria naga sesungguhnya yang akan mampu mengalahkan Tai Lung yang kekuatannya sudah jauh meningkat. Kembali ke kedai milik ayahnya Po. Ia yang sedang melayani tamu-tamunya. Di sana ia melihat sebuah kertas pengumuman pemilihan seorang kesatria naga. Po yang senang bergegas untuk melihat acara tersebut dan akan meninggalkan kedainya. Namun tiba-tiba ayahnya Po menyuruh untuk membawa gerobak mie untuk sambil berjualan di sana. Emang nih kalau otak bisnis beda ya sob, janco. Setelah dekat ke tempat tujuan, Po kaget karena untuk sampai ke tempat tersebut harus melewati tangga kuil yang sangat panjang sekali. Dengan susah payah Po berjalan sambil membawa gerobaknya meskipun sangat kelelahan. Karena tidak kuat lagi, Po meninggalkan gerobaknya. Namun apesnya, setibanya Po di atas, pintu gerbangnya sudah ditutup dan acara pun sudah dimulai. Berbagai cara Po lakukan untuk melihat pertunjukan tersebut, namun tetap tidak berhasil. Sedangkan di dalam, Guru Ogway akan memilih siapa yang akan menjadi pendekar naga selanjutnya. Di luar, Po berencana untuk masuk ke dalam menggunakan kursi yang dipasangi mercon. Ayahnya mencoba melarang, namun Po tetap melakukannya. Alhasil, Po pun terbang dan terjatuh di depan Ogway yang sedang memilih kesatria naga. Telunjuk Ogway mengarah kepada Po. Namun Tiger menyangka ialah yang dituju. Ogway pun menyangkal bahwa Po lah yang akan menjadi kesatria naga selanjutnya. Sontak saja Tiger kaget mendengar pernyataan tersebut. Begitupun Master Shifu dan ayah Po kaget mendengarnya. Master Shifu kemudian protes bahwa itu hanyalah sebuah kebetulan belaka. Namun Ogway berkata bahwa tak ada yang kebetulan. Para murid Master Shifu lalu meminta maaf karena telah mengecewakannya. Shifu berkata bahwa ia akan membuat Po tidak betah supaya ia pulang dan mundur sebagai kesatria naga. Di tempat lain,
Zeng yang sudah sampai di penjara menyampaikan pesan Master Shifu tentang ramalan Ogway yang mengatakan bahwa Tai Lung akan kabur dari penjara tersebut. Pimpinan penjara tersebut marah karena meremehkan keamanan penjaranya, bahkan mengatakan kabur dari keamanan penjaranya adalah mustahil, sambil menepuk Zeng sampai bulunya terjatuh. Bahkan ia menjelaskan bahwa di penjara ini hanya ada satu jalan masuk, satu jalan keluar, 1000 penjaga untuk 1 ekor tahanan. Pimpinan penjara lalu membawa Zeng untuk melihat Tai Lung dari jarak yang lebih dekat untuk menyaksikan keamanan penjaranya. Kembali ke Po. Setelah terpilih menjadi Ksatria Naga, Po dibawa ke ruangan keramat pendekar naga. Di sana banyak sekali alat-alat tempur yang biasa dipakai Ksatria Naga. Sedang asik Po melihat alat-alat tersebut, datanglah Master Shifu. Ia yang masih tidak terima dengan keputusan Ogway, mengatakan bahwa Po tidak pantas terpilih menjadi Ksatria Naga, dan itu hanyalah sebuah kesalahan. Untuk membuktikan ucapannya, lalu Po diajak ke tempat latihan, dan di sana kelima murid Shifu sedang berlatih dengan skill yang sangat hebat. Shifu menyuruh Po untuk berlatih dengan alat-alat yang sudah disediakan. Po yang ketakutan meminta kepada Shifu untuk menurunkan level latihannya. Namun itu semua tidak disetujuinya. Dengan terpaksa, Po menurutinya. Pertama Po disuruh memukul boneka. Namun pantulan itu membuat Po terdorong ke arena latihan yang sangat Po takuti. Dan alhasil, Po pun berakhir babak belur. Selesai berlatih, Po menuju kamar istirahatnya. Namun secara tidak sengaja, Po membuka kamar si Bango yang sedang beristirahat. Po mengatakan bahwa ia adalah penggemar beratnya. Merasa terganggu, Po pun disuruh untuk keluar menuju ke tempat tidurnya. Si macan yang tiba-tiba membuka pintunya mengatakan bahwa Po tidak pantas menjadi Ksatria Naga. Ia mengatakan bahwa Po lebih baik pulang ke rumahnya. Po yang kesal dan sedih lalu merenung di atas bukit. Lalu datanglah Ogway. Ia curhat bahwa ia dibenci oleh para murid Shifu. Ogway pun paham dan ia memberikan nasihat bijak kepada Po yang membuat ia merasa yakin dan percaya diri kembali. Di penjara, Tai Lung memanfaatkan bulu Zeng yang jatuh tadi untuk membuka kunci yang selama ini membelenggu dirinya. Para penjaga pun panik lalu menyerang habis-habisan Tai Lung agar tidak kabur dari penjaranya. Singkat cerita, si Tai Lung berhasil mengalahkan 1000 penjaga dan memberikan pesan kepada Zeng agar mengabarkan kepada Shifu bahwa ia telah bebas dan akan mengambil gulungan naga yang menjadi haknya. Itu menurut pemikirannya ya sob. Keesokan harinya, Shifu mendatangi asrama para muridnya. Namun Po sudah tidak ada di kamarnya. Shifu mengira Po sudah meninggalkan kuil dan menyerah. Namun ternyata Po sudah lebih dahulu sampai di tempat latihan. Shifu memerintahkan untuk berlatih melawan semua muridnya. Namun Po selalu kalah. Meskipun begitu, Po tidak pantang menyerah. Alhasil Shifu pun semakin kesal dan ia pun langsung menghajar Po sampai babak belur. Singkat cerita, Po yang babak belur diobati oleh si belalang yang ahli terapi. Po menanyakan kenapa Shifu begitu kejam dan tidak pernah tersenyum. Si macan pun menjawab bahwa itu semua karena perbuatan Tai Lung. Nah, di sini kita akan tahu siapa Tai Lung itu sebenarnya. Dahulu, Shifu menemukan seekor bayi yang diberi nama Tai Lung. Ia merawatnya dengan penuh kasih sayang dan menganggapnya sebagai anaknya sendiri. Shifu mengajari Tai Lung kungfu.
ia berkembang sangat pesat dan Shifu percaya bahwa Tai Lung akan menjadi pendekar naga selanjutnya. Namun Ogway sang peramal mengatakan bahwa Tai Lung memiliki kegelapan di hatinya dan tidak akan memberikan gulungan naga yang memiliki kekuatan dahsyat kepadanya. Mendengar hal itu, Tai Lung pun murka dan menghancurkan segala sesuatu yang menghalanginya. Bahkan Master Shifu juga tidak mampu menghentikannya dan hanya Ogway lah yang bisa menghentikannya. Nah, semenjak itulah Master Shifu tidak pernah tersenyum lagi. Di tempat lain, Zeng menemui Master Shifu, mengatakan bahwa Tai Lung telah kabur dari penjara. Shifu yang panik lalu menemui Ogway. Mendengar hal itu, Ogway pun kaget. Shifu lagi-lagi menyalahkan keputusan Ogway yang memilih Po sebagai kesatria naga dan mengatakan itu hanyalah sebuah kebetulan. Lagi dan lagi, Ogway mengatakan bahwa tak ada yang namanya kebetulan dan menasehati Shifu agar percaya kepada Po yang telah ditunjuknya sebagai kesatria naga. Lalu Ogway memberikan tongkatnya dan ia pun menghilang pergi untuk selamanya. Sedangkan di asrama, Po sedang membuat mie untuk teman-temannya dan mereka sangat menyukainya, kecuali si macan. Tiba-tiba datanglah Shifu mengabarkan bahwa Tai Lung telah kabur dari penjara dan akan mengincar gulungan naga. Po yang ketakutan lari sekencang-kencangnya, namun dihentikan oleh Shifu. Lalu Shifu meyakinkan Po bahwa ia akan menjadikan Po sebagai pendekar naga, meskipun ia sendiri tidak tahu caranya seperti apa. Sedangkan kelima pendekar pergi untuk menghadapi Tai Lung dan berencana mengalahkannya. Keesokan harinya, secara tidak sengaja Shifu melihat dapur yang sudah berantakan dan melihat Po yang sedang makan dengan melakukan gerakan-gerakan yang tak terduga. Melihat hal itu, Shifu mempunyai ide untuk melatih Po dengan cara yang tidak biasanya. Lalu Shifu membawa Po ke atas bukit untuk memulai pelatihannya. Pelatihan pun dimulai dengan cara merebut makanan yang ada di tangan Shifu. Dengan usaha yang tak kenal lelah, akhirnya Po bisa mengalahkan Master Shifu. Di tempat lain, kelima pendekar telah sampai di sebuah jembatan untuk menghalangi Tai Lung dan mengalahkannya. Namun, semua usaha sia-sia saja, dan Tai Lung pun berhasil mengalahkan kelima pendekar tersebut. Shifu taught you well. Singkat cerita, di kuil Shifu melihat kelima muridnya yang telah kalah dan melumpuhkan titik-titik syarafnya. Lalu Shifu memulihkan semua muridnya. Po yang melihatnya merasa tidak yakin bisa mengalahkan Tai Lung. Namun Shifu meyakinkan bahwa hanyalah Po yang bisa mengalahkannya. Akhirnya Shifu memberikan gulungan naga kepada Po yang konon memiliki kekuatan yang tiada bandingannya. Namun alangkah terkejutnya Po. Ternyata gulungan naga yang diinginkan Tai Lung hanyalah sebuah gulungan kosong. Dengan sangat putus asa, Shifu memerintahkan semua muridnya untuk mengevakuasi warga dari ancaman Tai Lung, dan ia akan menghadapinya sebagai penebusan dosanya. Kemudian para murid Shifu langsung mengevakuasi warga dan Po pulang menemui ayahnya. Lalu ayahnya memberitahukan rahasia resep makanannya, bahwa tak ada resep rahasia, karena rahasianya hanyalah sebuah keyakinan. Lalu Po membuka gulungan naga sekali lagi, dan ia melihat bayangannya di dalam gulungan tersebut. Di sisi lain, di tempat Po biasa berlatih, Tai Lung sudah sampai di kuil dan bertarung dengan Shifu sambil meluapkan amarahnya. Di sini terlihat bahwa tingkat kekuatan Tai Lung jauh di atas Shifu, sehingga Shifu tidak bisa menandinginya. Tai Lung yang mengetahui gulungan naga sudah tidak ada, dia sangat marah dan akan membunuh Shifu. Namun, tiba-tiba Po datang sambil memperlihatkan gulungan naga yang sudah ada di tangannya. Tai Lung pun langsung menghajar Po.
Namun secara tidak terduga, Po bisa membalas setiap serangan yang dilancarkan oleh Tai Lung. Pertempuran sengit perebutan gulungan naga pun terjadi. Sampai akhirnya Tai Lung berhasil mendapatkan gulungan naga tersebut. Namun, ketika dibuka, ia keheranan karena gulungan naga tersebut isinya kosong. Karena kesal, Tai Lung langsung mengeluarkan jurus pelumpuh syaraf yang sama dilakukan kepada teman-teman Po. Namun, itu tidak berpengaruh terhadap Po yang mempunyai lemak yang sangat menggumpal. Akhirnya mereka melanjutkan pertarungannya lagi. Singkat cerita, Po sudah bisa membalikan keadaan, dan sekarang ia yang balik menghajar si Tai Lung. Lalu diakhiri dengan jurus kuncian petikan jari kelingking oleh Po yang mengakhiri pertarungan tersebut, dan pertarungannya tentu saja dimenangkan oleh Po. Semua warga telah kembali dan merayakan kemenangan Po. Tak lupa, kelima kesatria pun memanggil Po sebagai master barunya. Mendengar kata master, Po langsung teringat kepada Master Shifu yang telah dihajar habis-habisan oleh Tai Lung. Ia pun bergegas naik ke atas kuil dan melihat Shifu yang masih tergeletak. Po mengatakan bahwa ia telah berhasil mengalahkan Tai Lung. Master pun lega sambil menutup kedua matanya. Po mengira bahwa Master meninggal, namun ternyata dia hanyalah membaringkan tubuhnya dan kembali tersenyum sambil mengucapkan kata terima kasih Po. Dan film pun berakhir. Nah, itulah alur cerita film Kung Fu Panda 1 ya. Di sini kita diajarkan untuk tidak gampang menyerah dan harus tetap percaya diri terhadap apa yang kita usahakan, meskipun banyak halangan dan rintangan seperti kata gokong. So, nantikan kelanjutan film Kung Fu Panda kedua. Oh ya sob, tolong dibantu like and subscribe-nya ya. Hatur nuhun pisan. See you the next video.